menyelesaikannya karena ingin selalu lebih cepat atau ingin selalu buru-buru seperti itu. Nah, biasanya juga mereka cenderung komunikasinya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Cantik, Palangkaraya. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang selalu support video atau channel YouTube ini. Terima kasih banyak dan selalu semangat untuk kita bisa berkembang bersama-sama. Oke, di video kali ini kita mau sama-sama belajar apa sih yang dimaksud dengan anak hiperaktif. Langsung saja, mari kita mulai. Oke, apa itu hiperaktif? Nah, hiperaktif berasal dari satu kategori di DSM. DSM itu pengkategorian, yaitu hiperaktif. Biasanya dikenal dengan ADHD. Apa itu ADHD? Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, apa itu ADHD? ADHD itu adalah kesulitan anak atau ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan perhatiannya, sehingga mereka memiliki perilaku yang impulsif dan hiperaktif. Perilaku impulsif sendiri tidak bisa memperkirakan, oh ini bahaya atau tidak ya, oh ini beresiko atau tidak ya. Nah, anak-anak dengan masalah ADHD biasanya memiliki keterbatasan masalah hiperaktif dan impulsif itu. Perilaku mereka ada perilaku impulsif dan hiperaktif. Sederhananya, saya itu selalu menyederhanakan seperti ini sih kalau ADHD. ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, atensi konsentrasi mereka terbatas dan bermasalah itu disebabkan oleh hiperaktifnya. Nah, penyebab utama hiperaktif sendiri sampai detik ini kita belum tahu penyebab utamanya apa. Banyak penelitian juga mengatakan bisa jadi disebabkan oleh gen, lingkungan, serta permasalahan sistem kelistrikan pada otak yang bisa tiba-tiba melonjak tinggi atau bisa rendah seperti itu. Dan ada juga yang paling biasanya itu berpengaruh adalah kalau di anak-anak masalah sugar rush. Jadi terlalu banyak atau terlalu berlebihannya mengkonsumsi sesuatu yang manis atau sesuatu yang terlalu sweet atau terlalu memenuhi tenaga yang mengakibatkan anak akhirnya bisa memiliki tenaga yang berlebihan, akhirnya bisa menyebabkan hiperaktif seperti itu. Nah, biasanya hiperaktif ini juga mengganggu masalah paling sering yaitu masalah akademiknya. Nah, biasanya itu anak-anak dengan hiperaktif sering muncul di permasalahan di pendidikan yang mengakibatkan mereka dikatakan anak yang nakal atau anak yang tidak bisa diam. Padahal sebenarnya itu karena ada satu permasalahan pada diri mereka. Seperti itu. Apa sih ciri atau perilaku yang biasanya diperlihatkan oleh anak-anak dengan ADHD? Ini yang saya sebutkan adalah ciri perilaku yang sering sekali muncul di anak-anak. Ciri-ciri yang lainnya itu masih banyak, mungkin teman-teman nanti bisa cari di jurnal atau di blog lainnya. Saya akan coba sebutkan secara globalnya, jadi biar kita bisa melihat kategorinya lebih cepat seperti itu. Nah, biasanya anak-anak dengan ADHD cenderung lebih ceroboh, cenderung ingin buru-buru, tidak suka mengantri, tidak suka mengerjakan satu aktivitas atau tugas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir yang cenderung lebih lama. Jadi mereka tuh cenderung ingin lebih cepat, ingin langsung saja seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah mulai di usia sekolah, nah mereka itu sering sekali kehilangan benda-benda mereka. Dan juga anak dengan ADHD sering kesulitan untuk menyelesaikan tugas yang memerlukan waktu yang agak lama. Jadi misalnya kita tugasnya tahapannya seperti ini, tahapannya seperti ini. Mereka itu cenderung kesulitan untuk menyelesaikannya karena ingin selalu lebih cepat atau ingin selalu buru-buru seperti itu.
Nah, biasanya juga mereka cenderung komunikasinya sangat cepat. Jadi ngomong sesuatu tuh jadi kadang katanya tidak jelas dan tidak terlalu kita mengerti dengan baik. Nah, itu biasanya ciri-cirinya mereka cepat sekali. Dan juga kalau misalnya komunikasi, kita nih belum ngomong selesai, mereka bisa sudah menyahuti atau menjawab pertanyaan yang kita ucapkan. Padahal satu pertanyaan itu belum selesai. Nah, itu biasanya ciri-ciri yang sering muncul di usia-usia dengan di sekolah. Ciri hiperaktif atau ADHD di bawah usia sekolah. Nah, biasanya ADHD bisa kita lihat di usia mulai dari 3 tahun hingga 12 tahun itu perkembangannya. Di dewasa juga ada hiperaktif. Biasanya di dewasa sudah mulai lebih sedikit ciri tertinggalnya. Kita mulai dari ciri yang di bawah usia 3 tahun dulu atau di bawah usia sekolah. Nah, biasanya anak-anak yang di bawah usia sekolah itu mereka cenderung menyukai sesuatu yang geraknya cepat atau lari ke sana kemari, terus melompat, berguling atau apa seperti itu. Jadi kegiatan yang memang terlihat seperti gerakan yang sangat cepat. Bahasanya saja hiperaktif gitu. Jadi mereka sangat ingin ke sana kemari, tidak mau melakukan aktivitas yang lama, duduk tenang, menunggu sebentar. Nah, itu mereka tidak mau. Biasanya juga kalau di usia perkembangan, kebanyakan ya ini menurut pengalaman saya, anak-anak dengan hiperaktif cenderung perkembangan pola tumbuh kembangnya juga lebih cepat dari anak-anak yang lain. Jadi kayak mereka belum usianya merangkak, mereka bisa sudah merangkak, atau merangkaknya bisa terlewatkan karena mereka ingin langsung gitu. Jadi biasanya usia berapa sudah mau berjalan atau berlari, seperti itu. Yang terakhir, nah, ciri hiperaktif pada dewasa. Nah, biasanya di kasus dewasa ini sudah mulai bisa mengendalikan anak-anak, orang dewasa sudah bisa cenderung lebih mengendalikannya. Ciri tertinggalnya cenderung lebih sedikit. Nah, biasanya kalau misalnya anak-anak orang dewasa yang masih ada hiperaktif, kalau misalnya lagi menunggu, mereka suka menggerak-gerakan kakinya tiba-tiba digerakkan, atau misalnya suka melakukan satu tindakan atau aktivitas yang berulang kali untuk bahasanya untuk mengeluarkan tenaganya atau mengeluarkan energinya. Misalnya kita lagi diam, tapi tangannya terus gerak-gerak. Tangannya ngapain gitu untuk membuang energi. Nah, itu biasanya ciri-ciri yang tertinggal di kasus dewasa. Biasanya juga gelisah, cenderung misalnya nggak bisa duduk lama, tiba-tiba beberapa menit ganti posisi. Nah, itu juga ciri-ciri yang tertinggal di dewasa. Masih banyak ciri-cirinya yang ada di orang dewasa. Biasanya teman-teman bisa merasakan kalau misalnya lagi tidak nyaman atau lagi gugup. Nah, itu cirinya muncul. Kita bisa melakukan aktivitas atau tindakan yang tanpa kita sadari itu adalah tindakan yang berulang untuk mengeluarkan energi kita. Mungkin itu saja video kali ini. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Bukan maksud saya menggurui atau apa, tapi maksud dari video ini untuk memperkenalkan dan kita sama-sama belajar apa sih itu yang dinamakan dengan ADHD. Kalau ada tambahan, kalau ada masukan, silahkan komen di bawah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.